Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih dapat berkumpul dalam acara Kemprodetik Ramadan Data Analitik episode kelima tentang SPR atau Support Factor Regression dan Sarima pada hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada narasumber dan juga seluruh peserta yang telah hadir pada sore hari ini. Yang terhormat, Ketua Umum Puzzle Research Data Teknologi Fakultas Sains dan Teknologi Bung Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Mustaqim STMKOM, beserta seluruh dosen pembimbing Puzzle Research Data Teknologi Fakultas Sains dan Teknologi Bung Sultan Syarif Kasim Riau, serta abang-abang dan kakak-kakak alumni yang ikut serta pada Kemprodetik hari ini. Dalam acara Kemprodetik hari ini, kami mengundang Bang Wahyu Eka Putra, yang merupakan alumni UIN Sultan Syarif Kasim Riau, sekaligus merupakan alumni Predatek Angkatan 2021 yang telah memiliki beberapa publikasi ilmiah. Nantinya, beliau akan menyampaikan materi tentang SPR atau Support Factor Regression dan Sarima. Tidak lupa juga, saya Irma Fitriani, selaku moderator pada sore hari ini, akan memandu rangkaian acara hingga selesai. Baik, sebelum acara dimulai, sesi dokumentasi saya serahkan kepada operator. Kepada operator dipersilahkan. Baik, sekarang saya akan melakukan sesi dokumentasi untuk seluruh peserta. Diharapkan mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background. Baik, langsung saja. Saya akan mulai. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, selanjutnya, sebelum penyampaian materi, saya akan membacakan beberapa ketentuan acara pada hari ini. Perlu diperhatikan, dalam penyampaian informasi ini akan lebih mudah dipahami jika diskusi berjalan dengan efektif. Oleh sebab itu, diharapkan kepada seluruh peserta agar selalu memperhatikan serta mengikuti pemaparan materi ini dengan sebaik mungkin. Sebelum masuk ke pembahasan materi, saya sampaikan beberapa ketentuan acara Kemprodetik pada sore hari ini sebagai berikut. Yang pertama, ketika pemateri menyampaikan materi, serta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Yang kedua, sesi tanya-jawab akan dibuka setelah pemateri menyampaikan materinya. Dan yang terakhir, dimohon kepada seluruh peserta untuk selalu menjaga ketenangan selama acara berlangsung. Baiklah, langsung saja, saya persilahkan kepada pemateri Kemprodetik, SPR, dan Sarima untuk menyajikan materinya. Kepada Bang Wahyu Eka Putra, waktu dan tempat, persilahkan. Baik, terima kasih kepada Irma selaku moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Bang. Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama yang terhormat Bapak Mustaqim, STNKOM, selaku Ketua Predatek, yang saya hormati para dosen pembimbing Predatek serta alumni yang hadir dan teman-teman sekalian yang sedang mengikuti acara ini. Perkenalkan, nama saya Wahyu Eka Putra. Saya alumni Sistem Informasi Angkatan 2021, juga alumni Predatek. Yang pada kesempatan kali ini, saya akan sharing sedikit pengetahuan saya tentang time series forecasting, yaitu tentang metode Sarima dan SVR. Baiklah, saya mulai. Pertama, konsep umum tentang time series forecasting. Apa itu time series forecasting? Time series forecasting di sini ialah suatu metode analisis data yang digunakan untuk sebentar ya. Ulang. Time series forecasting adalah
Metode analisis data yang digunakan untuk memprediksi nilai di masa depan berdasarkan data historis yang telah dikumpulkan dalam periode waktu tertentu. Data yang digunakan dalam forecasting ini disebut time series data, yaitu data yang direkam secara berkala. Interval ini bisa bersifat harian, mingguan, bulanan, tahunan, atau bahkan dalam hitungan jam, menit, hingga detik, tergantung pada kebutuhan analisis yang akan dilakukan. Selanjutnya, komponen utama dalam time series forecasting ini ada 4, yaitu yang pertama ada trend, seasonality, cyclic, dan noise. Apa itu? Tren adalah suatu pola pergerakan data yang menunjukkan arah perkembangan atau kecenderungan umum dalam jangka waktu yang panjang. Tren dapat berbentuk garis lurus atau kurva yang mencerminkan kecenderungan data dari waktu ke waktu, seperti yang dapat dilihat pada gambar. Nah, di sini tren kan nilai menunjukkan dari angka 10, nilai 10, dari waktu ke waktu, tren menunjukkan nilai naik hingga menyentuh angka 40 misalnya. Jadi ini menunjukkan tren naik gitu. Lalu ada seasonality atau musiman, yaitu pola fluktuasi data yang terjadi secara teratur dalam periode kurang dari 1 tahun. Pola ini berulang dalam siklus yang konsisten, biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perubahan musim, hari libur, atau kebiasaan konsumen. Seperti pada gambar ini kan, tren menunjukkan dari titik bawah, misal dari nilai 5, naik terus ke angka 10, turun lagi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Balik ke titik 5 lagi kan, terus ulang lagi naik, turun lagi ke bawah. Begitu juga seterusnya dalam periode kurang dari 1 tahun, berulangnya. Lalu next selanjutnya, yaitu ada siklis. Apa itu? Yaitu pola pergerakan data yang menunjukkan naik turun. Nah, pola ini sering dikaitkan dengan faktor ekonomi, bisnis, atau peristiwa makro lainnya yang bersifat berulang tetapi tidak selalu dalam periode yang tetap. Ini sama seperti periode musiman sebelumnya. Namun bedanya ini seperti dilihat pada gambar, dia tetap berulang. Namun perulangan ini lebih dari jangka waktu 1 tahun. Dan perulangan ini tidak selalu tetap seperti ini. Dia nilainya dari 0, naik semisal di angka 20, turun, tidak ke 0 lagi. Turunnya misalnya ke 5 atau 10 gitu. Ulang lagi, naik ke atas, tidak sampai 20 atau dikurang dari 20, turun lagi ke 0 gitu. Nah, dalam jangka waktu perulangan ini, dia tuh periodenya lebih dari 1 tahun. Dan perulangannya tidak selalu sama. Berbeda dengan musiman yang sebelumnya. Lalu yang terakhir ada noise, yaitu variasi acak, yaitu adalah fluktuasi data yang tidak beraturan dan terjadi secara tiba-tiba tanpa pola yang jelas. Pergerakan ini bersifat sporadis dan sulit untuk diprediksi. Seringkali disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan, seperti dapat dilihat pada gambar. Noise itu berarti variasi acak, jadi kita tidak tahu periodenya seperti apa. Ini seperti misalnya dia dari angka 10 turun ke angka 8, naik ke angka 15. Turun lagi jelas nggak tahu ke angka berapa, ke angka 3 atau ke angka berapa. Dan begitu seterusnya. Jadi variasi itu kita tidak ketahui polanya itu. Jadi secara acak seperti pada gambar ini. Lalu selanjutnya manfaat dalam time series forecasting. Dalam time series forecasting ini terdapat beberapa manfaat, yaitu seperti contoh yang pertama, perencanaan bisnis yang lebih baik. Hal ini dapat membantu perusahaan merencanakan produksi, inventaris, dan alokasi sumber daya dengan lebih tepat. Lalu manfaat yang kedua yaitu pengambilan keputusan berbasis data. Hal ini membantu perusahaan memberikan dasar yang kuat untuk pembuatan keputusan dengan memprediksi tren dan pola masa depan. Lalu manfaat yang ketiga ada peramalan permintaan. Hal ini membantu memprediksi permintaan konsumen untuk produk dan layanan sehingga memungkinkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Lalu manfaat yang selanjutnya yaitu peningkatan efisiensi operasional. Hal ini memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih baik dan pengurangan biaya. Lalu ada perencanaan keuangan yang di sini dapat membantu dalam memprediksi pendapatan, pengeluaran, dan kebutuhan modal di masa depan. Lalu manfaat yang terakhir ada pemantauan dan peramalan tren pasar. Hal ini membantu memahami bagaimana pasar berubah seiring waktu dan kemungkinan arah pergerakan di masa depan. Lalu selanjutnya, metode dalam time series forecasting. Metode dalam time series forecasting ini terdapat ada beberapa banyak metode dalam time series forecasting ini.
Seperti contoh, ada metode klasik atau metode statistik yang dapat digunakan berupa seperti moving average atau MA, exponential smoothing, ARIMA, SARIMA, ataupun vector autoregression. Lalu ada metode yang berbasis machine learning seperti regresi linear, random forest, SVR, ataupun KNN. Lalu ada metode deep learning seperti RNN, LSTM, GRU, ataupun CNN. Lalu yang terakhir ada metode hybrid atau lanjutan seperti ProPet, Tibet, Dynamic Harmonic Regression, atau XGBots atau LEG-GBM. Namun pada kasus kali ini, saya hanya menggunakan metode statistik yaitu SARIMA dan metode berbasis machine learning yaitu SVR. Pertama yaitu Seasonal Autoregressive Integration Average atau SARIMA. SARIMA adalah pengembangan dari ARIMA yang dirancang untuk menganalisis data deret waktu. Bentar. Ulang, SARIMA adalah pengembangan dari ARIMA yang dirancang untuk menganalisis data deret waktu dengan pola musiman. Model ini diperkenalkan oleh George Box dan William Jenkins pada tahun 1970-an dan banyak digunakan untuk peramalan data dengan fluktuasi berkala. SARIMA ini menambahkan komponen musiman pada ARIMA untuk menangkap pola berulang dalam periode tertentu, seperti periode bulanan atau tahunan, yang seperti dijelaskan tadi. Lalu model ini juga berkaitan dengan metode analisis deret waktu lainnya seperti trend, moving average, autoregressive, dan model Naive. Lalu pada proses SARIMA ini hampir sama dengan ARIMA, tetapi memiliki perbedaan dalam analisis autocorrelation function atau ACF dan partial autocorrelation function PACF yang digunakan untuk mengidentifikasi pola musiman dalam data. Selanjutnya, adapun rumus dalam SARIMA ini biasanya dijelaskan seperti pada gambar. Nah, yang dapat dilihat seperti keterangannya, XT yaitu berarti nilai variabel X pada periode ke T, lalu ET yaitu nilai error pada periode ke T, OP parameter AR non-musiman, OP besar parameter AR musiman, OQ kecil parameter MA non-musiman, OQ besar parameter MA musiman, S jumlah periode musiman, D kecil jumlah order differencing non-musiman, serta D besar jumlah order differencing musiman. Lalu adapun tahap-tahap dalam melakukan implementasi SARIMA ini, yaitu yang pertama ada uji stasionaritas. Mengapa perlu dilakukan uji stasionaritas terhadap SARIMA ini? Karena pola musiman dan tren yang tidak dapat dikendalikan dapat menyebabkan prediksi yang tidak stabil dan tidak akurat. Maka dari itu perlu dilakukan uji stasionaritas untuk menghilangkan pola tren atau musiman tadi. Adapun uji stasionaritas di sini terbagi menjadi dua, yaitu stasionaritas terhadap mean dan stasionaritas terhadap varian. Nah, untuk uji stasionaritas ini yang terhadap mean dapat dilakukan dengan menggunakan uji augmented decay failure atau uji ADF, bisa juga dengan uji Phillips-Perron atau uji PP. Yang dimana nanti dalam stasioner ini, jika datanya tuh kecil dari 0,5, jika nilai p value kecil dari 0,5, maka dianggap data telah stasioner. Namun jika belum, maka data dianggap belum stasioner. Maka itu jika ingin menstasionerkan data terhadap means, maka perlu dilakukannya differencing data. Apa itu differencing data? Differencing data yaitu teknik dalam analisis time series forecasting yang digunakan untuk menghilangkan tren dan membuat data stasioner. Yang differencing ini nanti dilakukan dengan menghitung selisih antara nilai saat ini dengan nilai sebelumnya dalam deret waktu. Lalu yang kedua ada stasioner terhadap variance, yang dimana di sini dapat kita lakukan dengan menggunakan uji heteroskedastisitas, yang dimana nilainya juga sama. Jika nilai p-value lebih kecil daripada 0,5, maka dianggap telah stasioner terhadap variance. Namun jika belum, data dianggap belum stasioner. Nah, cara melakukan stasioner ini,
Kita bisa dapat melakukannya dengan transformasi logaritma atau transformasi Box-Cox. Lalu tahap selanjutnya yaitu mengidentifikasi model, yang tuh di sini kita melihat plot ACF dan PACF tadi. Selanjutnya mengestimasi parameter model yang dimana akan digunakan untuk membangun model. Nah, estimasi parameter model ini pula dapat dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi nilai parameter dengan melihat plot ACF dan PACF sebelumnya, ataupun dengan metode MLE atau Maximum Likelihood Estimation. Ada juga dengan metode grid search atau Hyperparameter Tuning. Lalu ada juga dengan metode evaluasi model dengan AIC, nilai AIC dan BIC. Lalu selanjutnya setelah mendapatkan parameter yang baik untuk Sarima, kita bangun model dengan parameter yang telah didapat tadi. Lalu setelah model terbangun, kita lakukan peramalan atau prediksi. Selanjutnya, algoritma selanjutnya itu Supervector Regression atau SVR. Nah, SVR di sini adalah salah satu pengembangan dari Supervector Machine atau SVM yang dirancang untuk menangani masalah regresi. Model SVR sendiri bertujuan untuk menghasilkan prediksi yang akurat, karena SVR memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan tingkat akurasi yang mendekati sempurna. Nah, SVM dan SVR ini berbeda. SVM bertujuan untuk memisahkan dataset ke dalam dua area yang berbeda, atau yang biasa disebut dengan klasifikasi, sedangkan SVR memiliki pendekatan yang berlawanan, yaitu berusaha memastikan semua data berada dalam satu area sambil tetap meminimalkan nilai epsilon. Apa itu nilai epsilon? Nilai epsilon atau toleransi margin error ini digunakan untuk menentukan margin di sekitar fungsi prediksi di mana kesalahan masih dianggap dapat diterima. Lalu, adapun rumus dalam SVR ini biasa dinotasikan dengan rumus berikut dengan keterangan W yaitu sebagai vektor pembobot berdimensi L, OX yaitu fungsi yang memetakan X pada ruang dengan dimensi L, lalu B yaitu vektor bias konstan. Selanjutnya, adapun tahap dalam melakukan pengujian implementasi SVR ini yaitu yang pertama, melakukan pemisahan fitur X dan target Y. Lalu setelah dipisahkan fitur X dan target Y, dilakukan standarisasi terhadap fitur dan target tersebut. Standarisasi ini bertujuan untuk menyamakan skala data sehingga model dapat bekerja lebih optimal, terutama untuk algoritma yang sensitif terhadap skala. Lalu selanjutnya melakukan hyperparameter tuning dengan menggunakan grid search CV. Nah, grid search CV di sini digunakan untuk mencari kombinasi parameter terbaik, yaitu kombinasinya C atau regulasi model atau kontrol kompleksitas, E tadi atau epsilon, yaitu toleransi margin error, dan gamma, yaitu parameter kernel RBF. Selanjutnya, melatih model terbaik dari parameter yang telah didapat tadi. Setelah model dilatih, lalu kita melakukan peramalan atau prediksi. Baik, selanjutnya saya akan melakukan tutorial terhadap codingan yang dapat dicoba dalam link drive berikut. Baik, apakah layarnya sudah terlihat? Sudah, Bang. Oke, oke, saya lanjut ya. Baik, di sini untuk pertama kali kita mengimport dulu datanya ke dalam ini. Cara ngimportnya kita sama-sama juga tahu. Pertama kita masukkan data ke sini, kita copy paste-nya, lalu kita pastikan ke sini. Nah, setelah itu kita runningkan dulu. Nah, di sini dalam kasus saya ini, saya menggunakan data inflasi dari periode Januari 2003 hingga Agustus 2024, yang dimana dengan atribut yaitu ada dua, ada periode dan data inflasi. Lalu di sini setelah menampilkan data, kita melakukan proses data. Prosesnya itu yang pertama, kita ubah dari kolom periode ini kan masih berformat string. Kita ubah menjadi tipe data datetime agar sesuai dengan format time series. Lalu kita menghapus atribut-atribut yang tidak perlu pada kolom data inflasi ini. Lalu yang pertama seperti kita jalankan. Di sini kita ubah dulu format sebelumnya kan di sini bulannya masih tertera dalam bahasa Indonesia. Lalu kita ubah ke dalam bahasa Inggris dulu terlebih dahulu, seperti pada codingan ini diubah ke dalam bahasa Inggris. Lalu setelah diubah, kita konfirmasi, kita konversi
ke tipe data datetime, lalu kita set kolom periode ini menjadi set index. Lalu fungsi apa? Sorry. Lalu fungsi untuk kita mengubah data ke tipe data datetime ini berfungsi untuk sesuai dengan format time series, serta kita mengatur set index ini berfungsi untuk nilai dalam kolom tersebut menjadi referensi utama untuk setiap baris dalam data frame. Dalam konteks analisis time series, hal ini sangat penting karena indeks waktu memungkinkan berbagai operasi berbasis waktu. Lalu selanjutnya, untuk di kolom data inflasi, karena masih berformat string, lalu kita ubah dulu jadi format string kan, kita ubah, lalu kita hapus spasi dan karakter non-numerik yang tidak diperlukan. Setelah dihapus, lalu kita konversi ke format numerik. Nah, di sini kita jalankan. Dan kita cek apakah ada nilai none atau tidak setelah kita konversi tersebut. Ternyata tidak ada none. Ini kita jalankan, lalu selanjutnya kita lihat datanya. Nah, inilah data yang setelah diproses tadi, yang dimana kolom periode ini telah diubah ke tipe data datetime, dan kolom data inflasi telah menghapus karakter dan spasi non-numerik yang tidak diperlukan. Lalu selanjutnya kita visualisasikan datanya. Nah, berikut merupakan visualisasi data dari inflasi yang dimulai dari Januari 2003, begini visualisasinya yang menurun hingga Agustus 2024. Lalu di sini kita membagi data dengan teknik Hollout, yaitu saya membaginya dengan skala 80 banding 20. Lalu selanjutnya melakukan pemodelan terhadap yang pertama, yaitu pemodelan Sarima. Di sini, seperti yang dijelaskan tadi, pertama kita melakukan uji stasioner terhadap data. Yang pertama kita uji stasioner terhadap means atau rata-ratanya. Di sini saya menggunakan uji ADF. Kita jalankan. Kita cek apakah nilai p-value-nya. Nah, di sini nih keluar nilai p-value. Nilai p-value-nya menunjukkan 0,43, yang berarti nilai p-value-nya masih lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa data belum stasioner. Maka, jika belum stasioner, perlu kita lakukan differencing terhadap data tersebut. Kita coba pertama untuk melakukan differencing pertama terhadap data. Lakukan differencing. Kita tampilkan visualisasi datanya. Nah, berikut merupakan visualisasi data yang telah differencing, yang dimana pola tren dan musiman itu telah dihilangkan sebelumnya. Kita cek kembali apakah data udah stasioner atau belum. Nah, di sini nilai p-value menunjukkan 2,24, yang berarti data nilainya itu telah lebih kecil daripada 0,05, yang berarti menunjukkan hal ini menunjukkan data telah stasioner terhadap means. Selanjutnya kita cek apakah ada nilai none atau tidak setelah melakukan differencing tadi. Ternyata di sini terdapat satu nilai none, maka kita hapus dulu nilai none-nya. Setelah kita hapus, kita lanjut melakukan uji stasioner yang kedua, yaitu uji stasioner terhadap varians. Di sini saya menggunakan uji heteroskedastisitas yang menggunakan ARS. Di sini kita cek dulu datanya apakah di sini nilai p-value-nya menunjukkan 3,81, yang dimana nilainya masih lebih besar daripada 0,05, maka berarti menunjukkan data adanya heteroskedastisitas, yang berarti varians tidak stasioner. Maka langkah yang selanjutnya kita lakukan yaitu melakukan transformasi logaritma terlebih dahulu, atau bisa melakukan transformasi Box-Cox tadi seperti yang jelas tadi. Namun pada kasus kali ini saya menggunakan transformasi logaritma. Di sini dilakukan transformasi logaritma. Setelah dilakukan transformasi logaritma, lalu melakukan differencing kembali terhadap data yang telah ditransformasi tadi. Coba kita runningkan. Setelah di-runningkan, kita lihat visualisasi datanya. Nah, berikut visualisasi datanya yang telah dihilangkan juga tren dan pola musimannya. Kita cek kembali apakah masih udah stasioner terhadap varians atau belum. Nah, di sini menunjukkan nilai p-value senilai sebesar 0,99, yang berarti nilai telah lebih kecil daripada 0,05, yang berarti menunjukkan data tidak menunjukkan heteroskedastisitas setelah blok differencing tadi. Lalu kita hapus none jika ada none, dan kita cek apakah ada none lagi. Di sini setelah kita cek ternyata tidak ada none di semua data. Lalu kita lanjut, yaitu menampilkan plot ACF dan PACF-nya.
Nah, berikut merupakan plot ACF dan PACF-nya dari data yang telah kita disesiorkan tadi. Nah, untuk cara membaca plot ACF dan PACF ini, saya di sini menggunakan plot ACF dan PACF ini untuk menentukan parameter terbaik yang akan digunakan. Yaitu cara membacanya seperti untuk mencari base ordernya atau yang di PDQ yang kecil. Yang di sini dari P-nya kita lihat dari plot PACF-nya menunjukkan hanya leg 1, yaitu leg 1 yang seperti ini, yang signifikan setelah itu cepat turun ke dalam batas interval yang itu yang dalam warna biru-biru ini. Ya, hal ini menunjukkan bahwa P bisa berarti menunjukkan nilai 1 yang terbaik. Lalu untuk D kecilnya sebelumnya karena kita telah melakukan differencing satu kali terhadap datanya, maka D-nya kita gunakan 1. Namun jika kita melakukan differencing 2 kali pada data, agar menjadi data stasioner, maka kita gunakan D-nya 2. Karena saya menggunakan hanya differencing sekali, maka saya gunakan D-nya 1. Lalu untuk Q kecilnya, pada plot ACF ini juga hanya menunjukkan leg 1 yang signifikan terhadap nilai interval yang lainnya. Yang berarti Q kecilnya berarti kita menggunakan nilai 1. Lalu untuk base stationer ordernya untuk P besarnya seperti sama. Kita menggunakan signifikan di PACF-nya hanya leg 1 yang signifikan. Lalu untuk D-nya juga leg 1 karena differencing pertama. Lalu untuk Q-nya karena tidak ada lonjakan setelah ada leg 1 ini, maka kita gunakan leg 1 ya. Lalu untuk S-nya, untuk seasonal musimannya, karena kita menggunakan musiman bulanan, jadi di sini saya menggunakan nilainya 12. Lalu selanjutnya, setelah dapat tadi nilainya tadi kan, yang base ordernya, yaitu 111, untuk P, Q, P, D, Q kecilnya, dan base seasonal ordernya, ada P, D, Q besar, dan S-nya 1, 1, 1, dan 12. Setelah dapat parameternya, di sini kita bangun model sarimanya. Itu pertama kita latih model sarima dengan parameter yang telah didapatkan tadi sebelumnya. Kita runningkan dulu. Nah, di sini kita dapat latih, di mana kita dapat melihat nilai IC-nya rendah, yaitu di minus 210. Lalu selanjutnya setelah kita latih modelnya, kita lakukan prediksi terhadap data ujian tadi. Di sini sebelum melakukan prediksi tadi, kita balikkan dulu skalanya ke skala asli, karena sebelumnya kan kita telah melakukan uji stasionaritas yang dimana di situ menghilangkan pola tren dan musimannya. Lalu untuk sebelum melakukan pengujian ini, untuk pengujian aslinya, kita balikkan dulu ke skala asli, baru kita lakukan pengujian prediksinya. Sini kita runningkan. Nah, di sini dapat lihat, inilah merupakan untuk prediksinya terhadap algoritma Sarima ini. Di sini lalu selanjutnya kita lakukan evaluasi matriks model, yang di sini saya menggunakan evaluasi metrik MAE, MSE, dan RMSE. Nah, lalu selanjutnya di sini saya melakukan prediksi terhadap 5 tahun ke depan nih, yang dimulai yang asalnya dari Agustus 2024 untuk prediksi 5 tahun ke depan ke tahun 2029. Ini kita runningkan dulu. Lebih kurang beginilah hasilnya kalau untuk menggunakan Sarima. Lalu selanjutnya, algoritma yang kedua yaitu SVR. Pada algoritma ini, pertama, kita pisahkan fitur X dan target Y yang tadi sebelumnya. Yang dimana di sini kita, pada fitur X dan target Y, kita reset yang berguna untuk mengubah array 1 dimensi menjadi array 2 dimensi, sehingga dapat diproses dengan benar oleh modul SVR. Lalu setelah kita pisahkan fitur X dan target Y-nya, di sini kita melakukan standarisasi fitur dan targetnya tadi. Kita runningkan. Nah, setelah standarisasi, lalu kita melakukan optimasi hyperparameter yang menggunakan Grisser CV tadi. Dan di sini kita mendefinisikan nilai C-nya sebagai antara pilihan 0,1, 1, 10, dan 100. Lalu nilai epsilonnya 0,01, 0,1, 0,5, dan 1. Lalu gamanya menggunakan scale atau auto. Lalu kita runningkan terlebih dahulu. Nah, di sini dapat base parameternya itu dengan nilai regulasi modelnya itu 1, nilai toleransi margin atau epsilonnya 0,5, dan gamanya menggunakan auto. Jadi di sini kita latih model terbaik dengan
base parameter yang telah didapatkan tadi. Setelah kita latih, lalu kita melakukan prediksi terhadap datanya. Di sini kita membuat data frame dulu, lalu kita visualisasikan data prediksinya. Kita runningkan. Nah, berikut visualisasi data prediksi terhadap menggunakan algoritma SVR terhadap data inflasi. Lalu selanjutnya kita menggunakan metrik evaluasi yang sama, yaitu MAE, MSE, dan RMSE. Kita runningkan. Lalu selanjutnya juga saya melakukan prediksi masa depan yang sama, yaitu untuk 5 tahun ke depan. Kita runningkan dulu. Berikut visualisasi hasil prediksi untuk menggunakan algoritma SVR untuk 5 tahun ke depan ataupun prediksi menggunakan data ujinya. Lalu selanjutnya di antara dua algoritma tadi kita lakukan evaluasi akhir. Nah, di sini evaluasi akhirnya kan menggunakan MAE, MSE, dan MSE untuk menghitung berapa sih nilai errornya antara kedua algoritma tadi. Di sini kita jalankan, kita bandingkan. Untuk melihat lebih jelasnya, di sini kita lihat melalui grafik batangnya. Nah, di sini menunjukkan bahwa SVR memiliki nilai error terkecil dibandingkan Sarima, yang menunjukkan bahwa SVR lebih baik dalam melakukan prediksi ini dibandingkan dengan Sarima. Namun jika melihat dari grafik ini, kan grafiknya ini kurang kurang bagus dia ini untuk di hasil prediksinya. Namun dalam kasus yang saya gunakan, di sini sebenarnya saya menggunakan 3 algoritma, yaitu satu lagi algoritma deep learning dengan menggunakan algoritma LSTM. Nah, LSTM di sini dapat dilihat bahwa grafiknya, sebentar, dapat dilihat bahwa grafik di LSTM sini lebih baik daripada grafik sebelumnya yang di Sarima ataupun di SVR tadi, yang menunjukkan nilai toleransinya lebih kecil kan, perbedaan antara nilai aktual dan nilai prediksinya. Namun dalam nilai errornya, LSTM menunjukkan nilai errornya lebih tinggi dibandingkan dua algoritma tadi sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kalau untuk dalam segi nilai error, SVR menunjukkan nilai error terkecil dibandingkan dari ketiga algoritma yang saya gunakan. Namun untuk dari segi grafik, kecocokan tingkat akurasi grafiknya, bahwa LSTM lah yang terbaik untuk menggunakan prediksi terhadap inflasi ini. Oke. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memasuki sesi tanya jawab, para peserta diharapkan untuk mengisi absensi terlebih dahulu yang akan di-share pada kolom chat. Nah, mungkin bisa sambil mengisi link absensi dengan pemaparan materi secara lengkap yang sudah disampaikan oleh Bang Wahyu Eka Putra tadi. Untuk memperjelas materi pada sore hari ini, kami undang seluruh peserta yang hadir ini untuk dapat bertanya. Kami buka untuk sesi pertama dengan kesempatan 3 penanya. Kepada penanya, silahkan nanti bisa menyebutkan nama, jurusan, serta semester. Dimohon juga untuk menyampaikan pertanyaan secara singkat dan jelas. Dan bagi yang ingin bertanya, bisa langsung on mic atau bisa melalui kolom chat. Untuk itu, kami persilahkan kepada yang ingin bertanya. Ada pertanyaan dari Agil nih Bang di kolom chat. Bang, bagaimana cara menentukan kernel yang optimal untuk SVR dalam suatu dataset? Baik, izin menjawab ya. Untuk menentukan kernel ini kita coba-coba aja kernelnya. Seperti yang kasus yang saya gunakan tadi, di situ saya menggunakan kernel RBF. Di situ menurut saya kernel RBF itu yang baik dalam menggunakan untuk prediksi terhadap dataset yang saya gunakan itu, yaitu data inflasi Indonesia. Jadi kalau misalnya untuk mau mencoba kernel-kernel yang lain, silakan dicoba juga nggak apa-apa gitu. Jadi yang mana baiknya, bagusnya gitu. Jadi nggak ada syarat tertentunya gitu. Namun tergantung dari prediksi yang digunakan, yang akan dilakukan. Gitu. Apakah sudah jelas?
Baik, sudah jelas, Bang. Baik, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada pertanyaan dari Bang Zuliar Effendi nih, Bang. Mau nanya, Bang, kenapa antara error dan grafik di LSTM tadi bisa tidak sesuai, Bang, apalagi errornya tinggi? Baik, izin menjawab ya Bang. Ini dari percobaan yang saya lakukan, ya hasilnya seperti itu jadi ya Bang. Walaupun dari grafiknya menunjukkan bahwasanya selisih antara nilai prediksi dengan aktualnya itu kecil, namun grafik nilai errornya lebih tinggi Bang dibandingkan hasil yang lainnya. Begitu Bang. Jadi dari prediksi yang saya lakukan, emang seperti itu hasilnya Bang jadi ya Bang. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan on mic atau bisa melalui kolom chat. Sekali lagi, apakah ada yang masih ingin bertanya? Baiklah, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Maka kita tutup acara pada sore hari ini. Alhamdulillah rangkaian acara Kemprodetik Ramadan Analitik episode kelima tentang SBR dan Sarima kali ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri hari ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada Bang Wahyudi Eka Putra dan seluruh peserta yang sudah hadir mengikuti acara hari ini hingga selesai. Hadirin sekalian, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara Kemprodetik Ramadan Analitik hingga episode kelima pada hari ini. Dengan berakhirnya Kemprodetik Ramadan Analitik episode 5 hari ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara Kemprodetik Ramadan Analitik. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah berbagi ilmu, pengetahuan, dan wawasan yang sangat berharga. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada kesalahan selama berlangsungnya diskusi. Terima kasih dan sampai jumpa di acara Kemprodetik selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.